Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an alladzi fiha laila khairun min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkirina wa maulana Muhammad khatamal anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana di 10 terakhir bulan suci Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada keluarganya khususnya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana di 10 terakhir bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan malam yang mana apabila seorang hamba min umat Sayyidina Muhammad yaf'alul ibadah tawajjahu ila Allah wa tadallul ila Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut pantas daripada orang-orang yang termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan insyaallah kita yang berada di masjid yang insyaallah mulia ini, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang beberapa hari lalu tawajjuh ila Allah, menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala, berintih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicap sebagai orang yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Jami Al-Anqar dan para bapak-bapak, orang tua saya, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu, insyaallah kita semua yang ada di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Seharusnya sekarang jadwalnya Kiai Mujahid Hari. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang mana di akhir bulan suci Ramadan ini untuk bermuajalah, bertatap muka, yang mana insyaallah dengan muajalah kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kumpul karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak keluar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat naungan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Kiai Haji Mujahid Abdul Halim diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sakitnya ini adalah perantara daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam 20, di hari 28, tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini masuk
ma'ruf di telinga kita ini ma'ruf. Udah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Agar apa? Agar meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada sebagian para ulama mengatakan, apabila kalian berada di malam tersebut dan malam tersebut ini di akhir min Ramadan, kalian belum bisa meningkatkan takwa kalian, maka kejar al-baqi min Ramadan, setelah sisa-sisa dari bulan suci Ramadan. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita ini bisa merasakan ketika tingkatan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad mengatakan bahwasanya definisi daripada takwa adalah imtisalul amr wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah merasakan daripada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Secara global, takwa ini adalah takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas 27 hari yang kita lewati, apakah kita sudah mendapatkan ketakwaan tersebut? La'allakum tattaqun, agar kalian meningkatkan takwa kalian terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bukti nyata dan hasil daripada puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, merintih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu seperti pernah saya katakan di beberapa minggu yang lalu, itu ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, apakah kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda karamallahu wajhah, laisa al-'aib man labisa al-jadid walakin al-'aib ta'atu yazid. Yang dinamakan Id, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bukan yang aku maksud Idul Fitri itu bukan saya ketika memakai pakaian baru. Akan tapi yang dinamakan Id ketika tambahnya taat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan Id ketika hari sebelumnya itu lebih baik, hari setelahnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu yang dinamakan Id oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengatakan nama Id, Sayyidina Ali lebih mengintrospeksikan diri, lebih mengoreksi dirinya sendiri, apakah saya pantas untuk merayakan Id, sedangkan kita masih sama hari setelahnya dan hari sebelumnya. Orang yang merugi apabila hari setelahnya itu lebih buruk daripada hari sebelumnya. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian di hari akhir bulan suci Ramadan diriwayatkan oleh para ulama bahwasanya katsiru minal malaikati yabquna wa ahlul ardi yabquna li'annahu wada'a Ramadan. Banyak daripada malaikat menangis, banyak daripada penduduk bumi menangis. Karena apa? Karena perginya bulan suci Ramadan. Menangis siapa? Al-bala'u di umat Sayyidina Muhammad. Bala bagi umatnya Sayyidina Muhammad.
Apabila ketika mereka keluar bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar bulan suci Ramadan, mereka tidak bertambah rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar bulan suci Ramadan, mereka ibadahnya lebih buruk daripada sebelum masuk bulan suci Ramadan. Itu bala bagi umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Dan semoga kita yang berada di masjid yang mulia ini insya Allah menjadi orang-orang yang berhak menerima pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar di bulan suci Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Lantas beberapa para ulama itu mengkhawatirkan keberadaan umat Rasulullah di akhir zaman. Keberadaan umatnya Rasulullah di akhir zaman, mereka yang lebih sibuk dengan urusan duniawinya, mereka lebih sibuk dengan urusan bagaimana kita untuk merayakan hari Idnya. Akan tetapi mereka lupa bahwasanya menuju hari kemenangan itu adalah menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habib hafizahullah taala, ada seseorang yang mana sebelum masuk bulan suci Ramadan dia tidak pernah masuk ke masjid. Ketika bulan suci Ramadan, sebelum masuk bulan suci Ramadan, dia tidak pernah melakukan yang namanya sholat. Ketika sebelum bulan suci Ramadan, dia tidak pernah melakukan kebaikan sehingga masyarakat benci dengan orang tersebut. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid ketika menceritakan peristiwa ini, beliau secara langsung meneteskan air mata. Karena apa? Belum tentu orang yang di depan Anda ini menjadi ahlul jannah. Siapa tahu orang yang lagi tidur dia min ahlul jannah. Siapa tahu orang yang tidak hadir di majelis yang mulia ini, mereka dicap sebagai ahlul jannah. Lantas Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid menekankan kepada santri-santrinya, la tamutu fil ardi bikibri. Jangan kalian berjalan di atas bumi ini dalam keadaan sombong. Karena apa? Karena belum tentu kalian ini menjadi manusia yang berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saudara-saudara kita yang masih melampaui batas. Apabila nyawa masih belum melewati tenggorokan, itu taubat dibuka besar-besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala mengecap hamba-hambanya yang berdosa itu bukan dengan kalimat hai pendosa, bukan. Hai pendosa enggak, terlalu kasar. Karena apa? Manusia mempunyai hati. Apabila itu hancur, maka hati itu tidak bisa kembali dengan utuh. Allah Subhanahu wa taala aja menjaga hatinya manusia yang melampaui batas.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berkecil hati karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Muhammad bin Abdullah taala, orang ini gak ada amal baiknya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Gak ada. Lantas ketika ada salah satu masyarakat yang mana mereka ini merayakan akan masuknya bulan suci Ramadan, dia bermodalkan bahagia. Dan dia mempunyai niat, ya Rob, aku ini pendosa, aku ini tidak mempunyai amal apapun, bahkan masyarakat ini membenciku karena perbuatanku. Maka apakah aku pantas untuk mendapatkan ridhomu ya Allah? Tuh, pendosa. Ini para ulama mutaakhirin, ulama fi akhir zaman itu mewanti-wanti orang-orang yang ahli ibadah, bukan mewanti-wanti orang yang pendosa. Bukan. Karena apa? Ketika orang ahli ibadah itu ketika dia ibadah melihat orang yang tidak beribadah, maka timbul rasa sombong. Karena apa? Dia merasa dia nggak sholat, dia aja nggak pernah zakat, dia aja awur-awuran di masyarakat, dia aja hidupnya nggak benar. Nah, dengan kelontarnya kalimat itu atau terlintas di dalam hatinya, maka dia termasuk daripada orang yang sombong. Naudzubillahi, semoga kita dihindari dari sifat sombong oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala ada biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari riya, selamat dari sombong, selamat dari dengki, selamat dari hasud, selamat dari benci, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia berpuasa. Berpuasa memuliakan bulan yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut tarawih, ikut tadarus. Otomatis masyarakat bingung dong. Kenapa ini? Ini bulan yang awalnya dulu nggak pernah yang namanya nginjak masjid itu nggak pernah, malah bikin masalah di kampungnya. Bahkan ada salah satu masyarakat, kata Nabi Muhammad bin Abdullah itu mempunyai azam, mempunyai keinginan kalau orang ini meninggal nggak mau anak sholat. Saking apa? Saking parahnya menyusahkan masyarakat. Kemudian ketika dia ikut tadarus, dia dikucilkan oleh ahli masjidnya. Ada beberapa ahli masjid menerima dia, tapi sebagian ahli masjid tidak menerima dia. Mungkin timbul rasa sakit kepada si bulan. Tetap dia tadarus tarawih sampai malam 29. Subhanallah. Qablal air, kata Nabi Muhammad bin Abdullah, qablal air, dia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Malaikat Israil ketika mencabut nyawa si bulan ini itu minta izin. Bayangkan orang yang melampaui batas ketika masuk bulan suci Ramadan, ingin keluar bulan suci Ramadan, malaikat Israil ini izin. Ya bulan, siap gak? Para malaikat sudah nungguin. Malaikat Ridwan sudah nungguin. Apakah kita bisa seperti itu? Kita nggak tahu.
bagaimana akhir kehidupan kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah, dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Semoga kita yang berada di sini, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Qadar dan pengurus orang tua kita yang ada di sini, semua orang tua kita yang mendahului kita, yang sudah mendahului kita, kemudian masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Qadar khususnya RW 2 tidak diundang kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Minta izin. Ulama aja belum tentu kita malaikat tidak izin, belum tentu. Ini orang menyusahkan masyarakat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Bahkan diriwayatkan kata Habib Muhammad bin Habib, dia ketika ada yang sholat itu diejek, mau kemana sih lo? So suci. Apalagi udah terlantar kalimat nasihat dari si dosa ini. Maka yang itu nasihatin anak. Yang jadi siapa? Muncul rasa sombong para ahli ibadah. Makanya Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim Habibullah Ta'ala mengatakan bahwasanya ketika kalian berada di dunia, kalian lihat bawahnya. Bawah kalian siapa? Orang-orang yang tidak mampu mencari nafkah. Agar apa? Agar kalian senantiasa bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat atas kalian, jangan lihat orang kaya yang di atas kalian. Kalau lihat orang kaya yang di atas kalian di perkara dunia, maka kalian akan mempunyai ambisi besar untuk mengejar dunia, dan kalau nggak kesampaian, ujung-ujungnya apa? Depresi, sumpah, stres, dan sampai akal pikirannya ini digoda oleh setan dan gampang dimasuki oleh setan. Kalau nggak mampu hidup di dunia, ujung-ujungnya bunuh diri. Tapi kalau melihat ke bawah kita, lihat, antum kan pernah lihat orang-orang yang ada di depan jalan raya, itu banyak para ibu-ibu, bapak-bapak, para pemulung. Itu menunggu apa? Kalau bukan menunggu satu suapan nasi, bahkan menunggu uang. Agar apa? Kalau punya anak, agar anaknya bisa makan. Kalau kita mengukur kehidupan kita dengan melihat mereka, kita akan senantiasa bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ke atas, bukannya kita bersyukur, malah kita tamak akan dunia. Kemudian kalau masalah akhirat, gimana kita cara pandangnya? Kita lihat orang yang lebih banyak ibadahnya, seperti buat contoh, anak harus seperti Imam Syafi'i, anak harus seperti Imam Ahmad Hanbali, anak harus seperti Imam Bukhari, anak harus seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Agar apa? Agar semangat, agar tumbuh semangat di dalam hati kita untuk ibadah kepada Allah dan terhindar dari sifat sombong. Kalau kita lihat di perkara akhirat, kita lihat di atas kita itu kebanyakan introspeksi. Ya Allah, anak banyak dosa. Ya Allah, anak belum pantas. Ya Allah. Tapi apa? Kita tetap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Habib, ketika si fulan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruhnya, la hisab wala ta'ab wala imtihan, nggak dihitung dosanya berapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dihitung daripada apa yang telah diperbuat di masa hidupnya, nggak diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dalam keadaan capek menjalani alam barzakh, nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di amanillah, dalam keadaan aman, yang mana yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Habib Habibullah Ta'ala, beliau langsung
Pantas gak? Muhammad bin Abdul Hamid ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pantas gak Muhammad bin Abdul Hamid ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Fi akhir syahr Ramadan adalah penentuan bagi kita. Bagaimana cara kita keluar dari bulan suci Ramadan ini? Husnul Khotimah, Husnul Khotimah. Kalau Husnul Khotimah pasti dan pasti amal ibadah puasa kita, amal ibadah qiyamul kita, sunnah tarawih kita, sholat wajib kita memberikan makanan buka puasa kepada saudara-saudara kita, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nama kita dicatat oleh para malaikat di dunia surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Abdul Hamid, si anak ini ketika meninggal, sudah meninggal, nggak ada salah satu masyarakat yang mati, nggak ada yang mati, nggak ada, karena udah terlalu benci masyarakat ini kepada si fulan, udah nyolong, udah merusak fasilitas kampung, mondar mandir sana sini. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia meninggal di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bahkan di akhir ketika ingin keluar bulan suci Ramadan dia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati syahr Ramadan. Lau ta'rifu min ummati sayyidina Muhammad bil haqiqati syahr Ramadan datamanna kullu sanati Ramadan. Kalau tahu ini umat Sayyidina Muhammad daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat kemuliaan anugerah yang telah ditunjukkan di bulan suci Ramadan, latamanna kullu sanati Ramadan. Mereka umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun dijadikan bulan suci. Pertanyaannya, kita sampai enggak bulan suci Ramadan tahun depan? Kita sampai enggak? Kita merasakan bulan suci Ramadan tahun depan? Belum tentu. Belum tentu. La'allakum tattaqun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, memerintahkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan diskusi ilmu, dengan majelis ilmu, dengan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala enggak memaksa kita harus menjadi orang yang sangat ahli ibadah, enggak. Semampu kita. Kita mampunya apa? Kita mampunya sholat tasbih 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat. Ada yang mampu sholat tasbih 8 rakaat. Ada yang mampu sholat tahajud 12 rakaat. Sholat witir sampai 20 rakaat seperti tarawih ada yang mampu. Kita nggak dipaksa seperti ini. Nggak dipaksa untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semampu kalian. Ahabul amali indallah adwamuha wa iqalah. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu istiqomah walaupun ibadah kita itu sedikit. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ini dan kembali lagi, si fulan ini tidak ada yang nyawatin. Lantas dari kampung seberang itu datang dan ulama besar, dari ulama besar itu datang menyolati dengan santri-santrinya. Masyarakat tidak ada yang mau masuk masjid ketika dia meninggal. Keluarganya itu menangis, memohon kepada masyarakat, ayo sholatin keluarga anak. Tidak ada yang mau. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya, yang mana tentara ini menjelma sebagai ulama besar dan diundang santrinya lebih daripada 200 santrinya untuk menyolati
menjadi ulama kubra nggak ada. Terus kemudian diteliti orang mana ini? Kemudian ulama kubra dengan santri-santrinya ini setelah sholat jenazah itu langsung meninggalkan tempat. Akan tapi salah satu santrinya diam untuk menemani jenazah, disuruh ulama itu. Nanti tungguin itu jenazah sampai masuk ke dalam kubur atas kayu tadi. Nanti dari mana? Karena dari kampung sebelah. Kemudian nanti kok datang ke sini, anak disuruh Syekh anak untuk melatih si bulan ini, karena si bulan ini kata Syekh anak ketika tidur itu mimpi ada salah satu bulan di kampung tersebut yang mana si bulan ini dimuliakan oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Berkah bulan suci Ramadan. 3 hari lagi, 2 hari lagi. 2 hari lagi kita manfaatkan. Nanti malam 29. Kita nggak usah sibuk-sibuk kapan Id. Kita nggak usah sibuk-sibuk dalam isbatnya para pemerintah. Nggak usah. Kita sibukkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. 1 hari malam 29. Terserah kita mau ibadah sebanyak apapun. Terserah kita mau hanya 2 rakaat tapi merintihnya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Yang penting kita kejar ini, kita manfaatkan 2 hari daripada bulan suci Ramadan untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak keluar dari majelis yang mulia ini, masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima qiyamul kita, menerima tadarus kita, menerima sujud kita, menerima ruku kita, menerima takbir kita, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang mana umat nanti menjadi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurratul ainun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, mengabulkan hajat kedua orang tua kita, mengabulkan hajat anak-anak kita, mengabulkan hajat istri kita, mengabulkan hajat nenek kita, kakek kita, semua orang yang kita sayangi, mengabulkan hajat saudara-saudara kita sehingga nanti mereka digampangkan, diberikan ketenangan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita menjadi orang yang pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita berdiri di belakang benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bendera yang mana daulatul kubra illa daulatul kubra, daulatul kubra ya Allah huwa min ummati sayyidina Muhammad, yaitu pemerintahan yang besar di permukaan bumi dan di permukaan langit. Tidak ada pemerintahan yang besar kecuali pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita semangat, menanamkan di dalam hati kita himmatul aliyah li taatillah wa li taati Rasulillah. Himmatul aliyah, semangat yang tinggi sebagaimana semangatnya para syuhada, sebagaimana semangatnya para ahlul badar, sebagaimana semangatnya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menghindarkan di dalam hati kita yaitu penyakit-penyakit hati, yang mana dengan penyakit hati tersebut kita dilantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, membersihkan hati-hati kita sehingga nanti insyaallah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan keadaan hati yang selamat dari sombong,
masuk semangat gas. Penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati ini adalah hal yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima semua amal ibadah kita juga di bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengeluarkan kita semua yang berada di masjid ini khususnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai bayi yang baru lahir di dalam dari rahimnya ibunya. Dan semoga kita tidak keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat, menjadikan orang-orang yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita dibanggakan di kalangan para malaikat, dibanggakan di kalangan para ahlul ard, penduduk bumi, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang telah dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak keluar dari masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulullah, dan menemukan Ramadan kembali, sehingga nanti kita bisa merasakan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih merasakan apa yang telah diberikan, nikmat-nikmat besar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan berikutnya, sehingga kita nanti bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa-apa yang telah kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak hidup sia-sia di permukaan bumi ini. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan istri kita, memuliakan lisan saudara-saudara kita, semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat la min siyamina iyahu wa ja'alani minal marhum wa la taj'alani minal marhum. Ya Allah, jangan kau jadikan hari ini, di bulan suci Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan kau jadikan bulan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, puasa terakhir kita. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya. Karena apa? Karena dosa-dosa kami ini terlalu banyak kepadamu ya Allah. Wa ja'alani minal marhum, jadikanlah kami ini orang-orang yang kau sayangi, sehingga nanti insya Allah dengan berkah rahmatmu kita bisa memasuki surgamu yang mana di dalamnya penuh nikmat-nikmat yang telah kau jadikan. Wa la taj'alani minal marhum, jangan kau jadikan kami sebagai orang-orang yang diharamkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa
nabi wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal iyad ya samiullah. Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma fir lana wa liwalidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina wa bighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya muhawwil ahwal hawil lana ila asanil hal, ya muhawwil ahwal hawil lana ila asanil hal, ya muhawwil ahwal hawil lana ila asanil hal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ja'alna mutabi'ina lahu fi niyyati wal qawl wa ja'alna musafirina bihi ilaika ya dzal jalali wal ikram hatta tarda 'alaina illa la sakata ba'dahu abada. Allahumma ja'alna waliyyan fi kanafika wa amanika wa ayatika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'alid wa di'ani wa syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sinatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa farijan hisab wa amanan min al-adab wa nasiban min al-jannah wa sunna nadra ila wajhikal karim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. La tukhrisna min syahri Ramadan illa bi husnil khatimah. La tukhrisna min Ramadan illa bi husnil khatimah. La tukhrisna min Ramadan illa bi husnil khatimah bi jahi wal fatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.